Kalau lu punya mobil yang lu beli dari duit yang lu kumpulin dari muda sampai muntah darah, serangan jantung, gagal ginjal, otomatis lu sayang dong. Lu manja-manja dong. Tiap pagi rajin dimandiin, yang punya mah belum mandi. Tiap bulan rajin diservis, yang punya udah soak boro-boro servis, mandi aja kadang-kadang. Ada orang baru belajar naik motor di jalanan bikin rusuh langsung lu Goblok! takut mobil lu lecet. Saking sayangnya lu sama itu mobil. Kenapa lu bisa sayang banget sama itu mobil? Sederhana bang, karena lu punya hati. Gue boleh pegang mobil lu nggak? Sembarangan aja lo. Ini mobil gua. Beli mobil sendiri dong. Manusia, wajar manusia. Karena dia merasa dapetnya susah, dia merasa beruntung bisa dapet, makanya dia sayang. Unfortunately, di bumi ini ada makhluk tanpa hati yang biasa disebut setan dalam wujud manusia. Jumlahnya ada banyak sampai gor-gor kepala gua, sampai ledes kepala gua. Nah sekarang gue pengen kita fokusin sama satu individu yang ini nih. Kan ceritanya dia punya bini nih ya kan. Kalau cowok yang hatinya normal, yang otaknya normal, pasti mikir bini itu lebih berharga dari apapun dong. Lebih dari mobil, lebih dari emas seton, lebih dari apa lah, ya kan? Enggak juga ah. Nah itu setannya tuh, tangkap tuh, tangkap. Artinya kalau ini orang bisa sampai main tangan sama bininya, kemungkinannya ada dua bang. Pertama, emang dia nggak punya hati, atau bisa jadi proses pencernaan di badannya itu ada di hati, makanya isinya tai semua. Atau yang kedua, dia punya hati tapi enggak buat bininya. Kenapa bisa nggak punya hati buat bininya? Karena dia nggak ngerti seberapa berharga bininya. Sama kayak kalau bocah lu kasih lukisan Mona Lisa, enggak dia beli 13 triliun terus dipajang di jidat dia sampai mati, bakal dibikin gunung kembar pakai pensil warna. Jadi kalau pria ini nggak menghargai bininya, masalahnya apa mas? Saya kesulitan untuk menghargai istri bang. Waduh, penyakit ini lagi ya, marak bener ini. Kan istri mas tuh udah rela loh lepas tinggalin orang tuanya dan ngikut sama mas. Ya kan saya udah bayar maharnya, udah dong. Yah goblok. Istri mas tuh udah ngelahirin anak mas, udah ngerawatin anak-anak kandung mas sendiri. Itu mah kewajiban dia sebagai ibu. Krisis otak nih orang nih, bentar. Di dalam agama, nah enak nih udah bawa agama nih. Di dalam agama suami harus memuliakan istri. Gua nggak pernah sholat bang. Udah lo gitu, lepas tangan gua. Maaf mbak, saya udah berusaha semaksimal mungkin, tapi suami mbak otaknya udah nggak bisa diselamatkan lagi. Mbak, ini mah gue ngomong aja, nggak usah dianggap serius sih. Terserah sih kalau mau dianggap serius juga, cuman enggak juga nggak apa-apa gitu ya, paham kan ya? Iya gitu. Kan laki lu psikopat ya? Emang nggak ada rencana buat, ya maksudnya daripada lu mati duluan gitu kan? Iya dong, maksudnya iya kan? Iya dong. Cowok kalau udah KDRT tuh makin lama makin enak loh mbak. Kalau hari ini jewer, besok gampar, besok lagi jotos, besok lagi piting, besok lagi cok slam. Ini gue mewakili orang-orang aja nih mbak ya. Sebenarnya apa sih alasan lu mau sama dia mbak? Soalnya gue sama anak-anak gue butuh biaya. Ah goblok lu. Makanya udah dibilang jadi cewek harus punya duit sendiri. Diam situ, diam ya. Sulit amat membela kaum laki-laki dari feminis. Kebanyakan oknum mokondonya sih. Sebenarnya kalau laki lo udah begitu posisinya, si mbak yang tadi jadi ada benernya sih mbak. Atau seenggaknya lo ngadu sama orang tua lo dah gitu. Gue udah gak mau ngerepotin orang tua gue lagi. Diam, gue bilang diam. Abis dianya bang. Iya tahu, iya diam. Ya abis kan daripada lo kayak begini kan. Sekalipun gue punya penghasilan sendiri, kan tetap gue gak bisa pisah sama dia. Anak-anak gue juga butuh sosok bapak. Bikin malu kaum hawa lu, gue sendiri aja. Mbak, op. Jadi mau lu apa mbak? Bagi lu gak apa-apa tuh lu dikasarin, lu dibodo amatin. Ya bodo amat tuh kata kerja. Gue yang ngeliatnya aja miris gue. Ya abis gue juga bingung. Bingung gimana? Tadi solusi banyak itu. Cuman gue masih cinta sama dia. Mbak feminis, waktu dan tempat dipersilakan. Goblok, apaan tuh goblok? Lakinya ini sebenarnya ngasih nafkah bang, bininya sama anak-anaknya dikasih duit. Nih kamu pegang ya. Cuman kalau sifatnya kasar begitu, ini duit yang dikasih maksudnya apa nih? Lagi beli izin buat nabok bininya lagi gitu. Bini kan tugasnya bersyukur kalau dikasih sama lakinya ya. Tapi kalau lakinya modelan begini, jadi tai nggak sih nih duit? Malah muak yang ada. Oh ya udah. Dan gara-gara si bini nggak kelihatan seneng, si laki jadi berasa nggak dihargain bang, so asik banget. Dari situ muncullah percikan-percikan rumah tangga yang padahal dari awal bisa dicegah tuh bang. Mama jadi ngambilin makan nggak sih? Ya bentar. Masalah sepele padahal bang, cuman tunggu bentar aja makanan diambilin. Bini lu lagi nidurin bocah biar nggak konser lagi. Tapi makhluk hidup satu ini merasa bininya nggak ngehargain dia, sengaja ngalama-lamain ngambilin makanannya. Apa sih lu anjing? Dan berhubung dia kesabarannya setipis tisu, dia milih buat marah bang. Jadi lu paham efek dominonya bang ya? Laki kasar sama bini muak sama laki. Laki merasa nggak dihargain, akhirnya main tangan lagi. Lu sengaja kan lu? Adik. Kurang ajar lu. Sengaja lama-lamain kan lu. Kayak anjing lu. Udah kurang ajar lu. Pulang aja lu sono ke orang tua lu, nggak usah baik lagi lu.